Selama ini, kita dididik untuk takut pada ancaman yang datang dari luar, maling kampung, begal di tikungan, atau geng motor. Tapi, ada satu jenis ancaman yang jauh lebih rapi, lebih resmi, dan jauh lebih berbahaya. Ancaman yang datang dari kertas-kertas legal yang dikemas dalam kalimat formal, huruf tebal, dan disahkan dengan tanda tangan pejabat. Kali ini, kita punya satu kertas seperti itu, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP baru. Dibungkus rapi dengan klaim modernisasi dan supremasi hukum. Namun, jika dibedah, efeknya jelas. Negara sedang mengirim pesan halus bahwa mereka ingin masuk sedekat mungkin ke dalam ruang paling pribadi yang Anda miliki. Lebih dekat dari chat mantan, lebih dekat dari CCTV minimarket. KUHP baru ini bukan sekadar aturan. Ini adalah alat kontrol, ini adalah jaring, ini adalah perangkap. Masalah pertama dimulai dari hal yang kelihatannya sepele, yaitu penetapan tersangka. Di KUHP versi baru, penetapan tersangka itu sendiri sudah masuk kategori upaya paksa. Artinya, status tersangka bisa langsung diperlakukan sebagai senjata. Jika dulu penetapan ini butuh proses, sekarang status itu bisa dipakai sebagai pintu masuk untuk menyita data, menggeledah rumah, memblokir akun digital, sampai menyadap komunikasi Anda. Semua sah, legal atas nama hukum. Bayangkan Anda membuat kritik tajam atau laporan korupsi. Tiba-tiba aparat menyatakan Anda patut diduga terlibat sesuatu. Stempel tersangka langsung ditempel, tanpa proses panjang, tanpa pembelaan. Status itu cukup untuk membuka seluruh alat paksa. Anda belum masuk sidang, belum terbukti bersalah, tapi seluruh hidup Anda sudah diacak-acak. Masyarakat kecil tidak punya kemampuan untuk melawan balik prosedur ini. Inilah esensi perluasan kewenangan yang disahkan. Belum selesai, masalah kedua adalah pemblokiran. Ini bukan sekadar rekening bank. Negara kini bisa memblokir akun platform daring, file digital, dokumen elektronik, hingga aktivitas digital Anda. Akun jualan online bisa diblokir, akun media sosial bisa diblokir, akses email kerja bisa disabet habis. Anda bisa dibisukan dengan satu surat perintah. Bayangkan pedadang online yang hidupnya dari Instagram. Ia kritik pungli, akunnya diblokir, semua dagangan mati, pelanggan hilang. Ia bahkan tidak bisa menjelaskan ke orang lain apa yang terjadi. KUHP baru menyediakan senjata untuk memutus mata pencaharian setajam memutus kabel Wi-Fi. Masalah ketiga, dan yang paling sunyi adalah penyadapan. KUHP baru mendefinisikannya dengan sangat luas, nyaris tanpa rem. Penyadapan tidak lagi hanya soal telepon, ia mencakup percakapan, rekaman, transmisi internet, data elektronik, jaringan kabel, jaringan nirkabel, sampai sistem informasi apapun. Negara bisa masuk kemanapun. Anda mungkin melihat layar HP Anda, tapi negara bisa melihat apa yang Anda ketik sebelum Anda menekan tombol kirim. Dan yang paling meresahkan, tidak ada batasan kasus yang ketat, tidak ada pengawasan independen. Penyadapan bisa dipakai untuk siapapun, bukan hanya koruptor besar, tapi juga aktivis lingkungan, mahasiswa yang protes, bahkan jurnalis yang mengejar kasus sensitif. Selain isu privasi, KUHP baru juga penuh dengan jebakan prosedural yang mengikis hak asasi. Pertama, pemanggilan tanpa status. Aparat boleh memanggil Anda tanpa menjelaskan apakah Anda sebagai saksi atau tersangka. Anda datang sebagai orang yang dimintai keterangan, tapi posisi Anda bisa digeser jadi tersangka secara instan. Jangan lupa, penetapan tersangka kini adalah upaya paksa. Kedua, mendatangi rumah tanpa panggilan resmi. Jika Anda dianggap menghindar, yang definisinya sangat subjektif, aparat bisa langsung mendatangi rumah atau tempat kerja. Dampak sosialnya brutal, stigma langsung menempel pada keluarga. Ketiga, kamera pengawas CCTV dalam pemeriksaan. Rekaman dipegang aparat tanpa aturan tegas soal penggunaannya. Semua terekam dan bisa jadi alat memeras, alat mengancam, atau alat menyingkap identitas narasumber. Dan yang paling berbahaya dari semua adalah pasal karet, yaitu kalimat tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yang ada di beberapa bagian. Ini adalah kalimat paling rawan disalahgunakan dalam sejarah hukum Indonesia. Pasal ini memberi aparat ruang gerak yang lebih lebar dari jalan tol. Jika tidak ada dasar jelas, mereka bisa menggunakan pasal ini. Tindakan apapun bisa dianggap sah karena dilabeli bertanggung jawab. KUHP baru ini tidak sedang memperkuat hukum, ia sedang memperluas jangkauan negara. Ia menggeser logika dasar, rakyat bukan lagi subjek hukum yang dilindungi, tapi objek prosedural yang bisa diatur sesuai kebutuhan aparat.
Ini bukan pembaharuan, ini pendalaman kontrol. Ini bukan modernisasi, ini modernisasi metode pengekangan. Pengesahan KUHP ini adalah bukti. Negara tidak takut pada kejahatan. Negara takut pada rakyat yang kritis dan suara yang berbeda. Dan cara terbaik membungkam rakyat adalah dengan memberi aparat lebih banyak alat daripada rakyat punya hak. Formal tidak berarti adil, legal tidak berarti manusiawi, sah tidak berarti benar. Ketika hukum berubah seperti ini, masyarakat tidak hanya jadi korban, mereka jadi target. Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan di kolom komentar.